Bicara mengenai hobi laki-laki, tidak akan pernah ada habisnya kan? Apalagi laki-laki yang selalu berkutat dengan toys, baik action figure, diecast, maupun olahraga ekstrim. Ada juga yang tidak kalah penting nih viewers, yaitu hobi otomotif. Merawat kendaraannya, baik motor ataupun mobil, menjadi kesukaan para lelaki. Bahkan bisa dibilang, hobi paling kental dengan kelaki-lakian memang hobi otomotif. Tapi viewers bisa bayangkan, mengoleksi mobil-mobil antik seperti Colt yang biasa digunakan sebagai angkutan di Indonesia tentu bukan hal yang biasa kan? Tidak hanya mengoleksi, tapi juga mengembalikan semua mobil Colt yang ia punya menjadi Colt yang orisinil. Tidak lupa, pria kelahiran Solo yang kerap akrab dipanggil dengan Pak D ini mengecat ulang sehingga Coltnya terasa baru lagi. Tapi uniknya, tidak hanya Colt yang dikoleksinya, masih ada beberapa mobil lain dan yang membuat ia sangat dikenal oleh kalangan pecinta otomotif adalah koleksi mobil Citroen juga. Kula Pak DBI Budiono. Saya Pak DBI Budiono, pecinta dan penggemar mobil antik. Untuk 2 tahun ini saya baru gandrung cinta yang namanya Colt T. Eng ing eng. Tahun 70-an dan Citroen masih ada cinta-cinta sedikit. Pria mana yang tidak menyukai mobil viewers? Sedari kecil, laki-laki sudah terbiasa bermain mobil-mobilan. Mungkin hal itulah yang dirasakan oleh Pak DBI yang selalu mengenang memorinya terhadap mobil-mobil pada masa mudanya dan membuat ia mulai membeli satu persatu mobil yang ia ingini. Jadi dulu saya sempat tidak percaya, tapi ternyata benar terjadi. Satu, karena saya lahirnya di mobil Mazda kotak. Yang kedua, di usia 45-50 sampai 65, laki-laki harus punya hobi yang positif. Boleh mobil, boleh motret, boleh koleksi sepeda, dan lain-lain. Karena kalau tidak punya hobi sangat berbahaya. Nanti hobi yang lain gitu loh. Jadi makanya saya bersyukur. Kenapa? Karena saya kok seneng banget sama namanya mobil antik, motor antik, semua yang berbau zaman dulu. Memorinya itu indah, terutama Lebaran, Tahun Baru. Lebaran karena bapak saya itu anak tunggal, setiap kali mau Lebaran zaman dulu selalu dibelikan sama nenek saya, eyang putri saya, Colt T120 dan karoseri harus Adiputro. Nah, lah itu membekas di benak saya. Saya kecil, jadi nenek saya kalau selain Adiputro enggak suka, harus Adiputro. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku neng tunjungan. Ayo rek. Bagi para penyuka otomotif, memori masa lalu tentu bukan satu-satunya alasan kenapa pada akhirnya memilih untuk menyukai otomotif. Setiap motor ataupun mobil pasti memiliki keunikannya tersendiri. Selalu ada yang berbeda di setiap seri dan setiap mereknya. Bagi Pak DBI tentu menyukai Colt dan Citroen karena ada keunikan dari mobil-mobil tersebut. Kira-kira apa saja ya? Kalau Colt
yang membuat saya menarik, menurut bapak saya almarhum, dan saya lihat di dunia ini di Jakarta ini, Kol itu mesinnya bandel, mobilnya irit, membuat pada zamannya ini membuat raja jalanan karena semua kol. Sampai industri karoseri menjamur, di setiap kota ada industri karoseri. Itu sampai di semua pelosok kol dan kol. Dan bentuknya ini indah. Ini kalau ibarat bintang film, kol ini Luna Maya, Mbak. Cantik, tinggi, panjang. Nah ini, ya. Nah ini yang membuat kita semakin wah, pokoknya top dah, eng. Nah. Gula Jawa rasane legi. Kalau Citroen, kenapa saya seneng? Satu itu tadi, karena namanya Dayen, Diana istri saya. Yang kedua, mesin 602 cc, 2 silinder, irit. Atapnya bisa dibuka, gitu. Nah, yang membuat antik lagi, mobilnya susah terguling karena suspensinya wah mentul-mentul enak. Bahkan yang tipe Mehari, bodinya fiber. Terkenalnya dulu di bandara, mobil ini untuk menarik pesawat terbang ke hanggarnya. Mau direparasi, mau betulin itu ditariknya sampai Citroen Mehari 602 cc. Bayangkan mesin 2 silinder 602 cc bisa buat narik pesawat loh. Apa ndak hebat? Nah ini kita contoh. Bahkan saya dengar-dengar di Solo salah satu akademi sedang mempelajari struktur bentuk mesin-mesinnya. Mungkin mau nyontohin. Siap, laksanakan. Indonesia merupakan negara berkembang di mana alat-alat transportasi umum juga belum tertata dengan baik. Sehingga angkutan umum seperti angkot dan bis juga masih berantakan, apalagi kendaraan pribadi. Semakin hari semakin memadati jalanan. Mobil-mobil di Indonesia sendiri semakin hari semakin bermunculan seri-seri baru dan semakin diminati masyarakat. Tapi kira-kira mobil antik seperti Colt dan Citroen milik Pak DBI masih eksis nggak ya? Kalau Kol banyak, Mbak. Daerah Bandung ada, pecintanya ada, penggemarnya ada, bahkan klubnya ada, COP, Colt Owner Parahyangan kalau nggak salah kepanjangannya, itu semua ada klubnya. Terus di Jogja, Colt Jogja Istimewa, wah banyak di setiap kota. Jadi pecintanya tuh ada dan tambah. Saya lebih sukanya lagi generasi penerus yang seneng tuh ternyata bukan generasi saya yang sudah begini. Anak-anak muda mulai seneng yang namanya Kol, nggak malu ke kampus naik Kol. Bahkan kemarin kumpul ada yang dimodifikasi. Wah, hebat. Begitu juga Citroen. Citroen di Jakarta baru kemarin ini ada tur ke Bandung dipimpin Pak Marius. Wah itu udah 15 Citroen 602 cc. Nanti sebelum puasa itu ada undangan dari Citroen Semarang. Citroen Holik Semarang tepatnya. Kepuasannya itu sebenarnya kalau boleh bicara ya Mbak,
kepuasan ada kalau sudah jadi, tiba-tiba ada orang, kita baru jalan, langsung di stop. Pak, mobilnya bagus. Wah, apalagi sampai minta alamat, terus dia tanya-tanya, ngasih jempol, bahkan minta tanda tangan, minta foto, dimasukkan. Sekarang kan zamannya udah canggih. Mobil saya difoto ternyata sudah dibawa ke dunia internet tuh yang, wah, yang dunia-dunia saya nggak tahu itu loh. Zaman sekarang itu anak muda, wah, terus dikomentari, bahkan dapat ucapan selamat dari pihak Mitsubishi Jepang. Wah, itu udah sangat-sangat bahagia. Gimana viewers, sudah mulai mengenal mobil Colt dan Citroen kan? Di segmen berikutnya masih banyak informasi mengenai hobi Pak DBI yang jangan sampai Anda lewati. Jangan kemana-mana ya. Nama Pak DBI Budiono ternyata sudah tidak asing lagi bagi para penggemar mobil lawas di Jakarta. Selain itu, prinsipnya untuk selalu menjaga orisinalitas dari setiap mobilnya membuat kagum para penggemar otomotif. Karena mobil-mobil yang ia punya merupakan mobil lawas sehingga untuk saat ini tidak banyak yang menjual dan tidak jarang pula dia harus import dari luar negeri untuk mendapatkan part yang original. Wah, ternyata Pak DBI ini sangat serius ya merawat mobilnya. Untuk mobil Colt dan Citroen yang ia miliki sendiri, kira-kira ada jenis apa saja ya? Saya koleksi Colt T120 tahunnya 1974, 1976, 1979. Yang membuat saya senang karena saya dapatkan masih keadaan istimewa dan karoserinya banyak yang adiputro. Hanya satu yang dari Bandung. Kalau ini 1974 karoseri Tananking. Tananking itu asal muasal dari adiputro juga. Semua masih keadaan bagus dan terawat pada saat pemilik pertamanya. Jadi saya tinggal meneruskan mengganti spare part yang enggak original. Misalnya dulu saya dapat spionnya ini tidak asli. Kenapa tidak asli? Karena di tahun 74 lesnya harus abu-abu. Nah, saya carikan, kebetulan dapat, saya harus 74 itu lesnya abu-abu. Lampu sen tadinya tidak ori, saya harus ori Imasen Jepang. Keistimewaannya kalau Colt ini depannya Imasen Jepang, belakangnya Stanley Jepang. Kalau Citroen saya punya Citroen khusus 602 cc 2 silinder, lainnya saya nggak punya. Jadi businya cuma 2. Tipenya Citroen Dayen, Citroen Mehari, Citroen Fav, Citroen 2CV. Satu yang saya buat khusus buat mobil storing, Citroen Fav double cabin. Hatiku gembira punya mobil tua. Mobil Colt ini pasti viewers sering melihatnya atau bahkan pernah menaikinya kan? Tentu saja, mobil ini terkenal pada zamannya karena memang mobil Colt sering dijadikan angkutan umum di kota-kota sehingga disebut raja jalanan. Pada saat ini juga mobil Colt masih banyak digunakan. Kalau Colt
masuk Indonesia yang tahun 74 ini sebenarnya masih build up Jepang, tapi dalam bentuk pick up. Jadi belum ada belakangnya ini. Kalau belakangnya itu dinamakan di Indonesia di karoseri, istilahnya dibuat mobil penumpang atau bisa dinaikin orang. Kalau yang tahun 74. Sejak tahun 79 mulailah bodi-bodi sebagian di-assembling di Indonesia. Karena banyaknya penggemar kol, makanya banyak spare part yang dibuat lagi. Misalnya master rem bawah atau wheel cylinder itu dibuat lagi. Kalau Citroen selama ini belum bisa ya membuat yang hampir mirip tapi bentuknya sama, belum bisa. Contohnya simpel aja, kita bikin emblem Citroen bisa, cuman kelihatan seni lekuk-lekuknya, seni seni ukirnya itu beda, tetap beda. Saya kebetulan tidak pernah nyari mobil. Tadinya prinsip hidup saya banyak teman, banyak rezeki. Semua saya teman di setiap kota, Aceh, Papua, Irian, saya punya teman. Saya biasa nggak pernah nyari, cuman teman karena teman. Kakekku dulu punya mobil ternyata masih disimpan. Kamu mau nggak ngerawat? Nah itu saya seneng. Kayak gitu pasti. Nah biasanya kita reuni. Sekarang kan baru musim reuni. Saya pernah dikasih mobilnya, bapaknya masih tangan pertama dari baru, masih istimewa, pernah. Berbagai jenis mobil dikoleksi oleh Pak DBI. Bahkan dari satu jenis mobil saja ada banyak koleksinya. Tapi tentu saja ada mobil yang menjadi kesukaannya. Kalau mobil favorit saya sebenarnya Citroen Dayenne. Karena itu tadi nama istri saya Diana. Dan pada saat saya pacaran dulu, kita belum punya mobil, masih naik sepeda, masih naik sepeda motor, itu pun minjem. Nah itu kita berangan-angan kapan kita punya mobil Citroen Dayenne atau Citroen Diana. Nah itu bahkan sudah ditawar sama teman saya, itu mobil mau dibeli, tidak dijual karena istri saya seneng. Nah itu, nah kalau kol ini saya baru milih mana yang, saya jujur pasca stroke ini saya belum mahir nyetir mobil yang manual. Kalau matic saya bisa. Nah, saya baru milih kol mana yang fleksibel di tubuh saya sehingga saya bisa nyetir. Saya nyetir dekat, jarak dekat bisa, tapi kalau kena macet, kena ini belum bisa. Tapi saya semangat, tetap semangat untuk bisa hidup. Nah, mobil ini tombo hati rabuk nyawa saya. Saya coba, saya nanti pilih ya Mbak. Nanti saya akan kabari yang mana yang saya benar-benar saya cintai, akan saya pelihara. Bahkan mungkin saya pesan ke anak saya, simpen. Nah, tapi kalau anak saya udah nggak mau ya monggo. Melihat keseriusan Pak DBI dalam dunia otomotif, prinsip yang dipegang teguh untuk tetap membuat mobil tersebut orisinil tentu tidak mudah bagi Pak DBI. Bertahun-tahun menjalani hobi ini pasti sudah banyak yang ia rasakan, entah itu manfaat maupun kendala dalam mendapatkannya. Manfaat punya hobi mobil antik, motor antik, pokoknya semua yang antik-antik, tidak berbahaya buat keluarga. Paling bohong-bohong sedikit, nyimpen duit buat beli spare part. Nah tapi kan nggak bahaya. Nah kalau hobi yang lain,
pasti istri marah. Gitu? Nah, misalnya hobi punya istri lagi. Wah, bahaya. Ini nanti istri marah. Kalau punya mobil lagi, istri seneng. Sudah saya buktikan. Kenapa? Di saat kita perlu duit, dijual masih harganya bagus. Dan menambah pekerjaan para yang muda-muda, pemulung, yang biasa nyimpen-nyimpen itu, akhirnya nyimpen spare part, jadi ekonomi jalan toh. Positif toh. Kendalanya yang sangat berat tidak ada. Paling kendala kecil. Apa itu? Kalau pas mau dipakai akinya sewan. Nah, karena jarang dipakai dan umur aki kan sekarang, dulu kan aki bisa 3 tahun, 2 tahun. Sekarang aki ya 8 bulan, setahun sudah bagus. Sering dikontrol air dan coba oli. Paling tidak sebulan sekali kita jalankan. Tiap hari Minggu jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Kan nggak membuat macet Jakarta. Nah, jadi cuman buat seneng aja. Atau Minggu pagi buat makan nasi pecel sama keluarga. Gitu? Nah, udah pulang. Ya udah, paling event-event pameran kita gunakan. Jadi kendala yang sangat berat enggak ada. Kendala kecil-kecil itulah seninya mobil antik. Mobil Citroen Dian ternyata memang memiliki memori bagi Pak DBI yang membuat ia tergila-gila akan mobil ini, viewers. Dan setelah memiliki satu mobil Citroen Dian, membuat ia ingin punya Citroen 602cc lainnya. Waduh, perlu hati-hati nih viewers. Ternyata punya hobi koleksi itu nagih banget loh. Keeksisan Pak DBI di kalangan kolektor mobil pasti sudah diakui. Nah, kalau para pemirsa pengen ikut komunitasnya, kalau Citroen ada Eyang Citroen atau komunitas pecinta dan penggemar Citroen 602cc ada, bisa hubungi di nomor HP saya. Kalau untuk call, untuk Jabodetabek ada juga komunitas call T120 pimpinan Pak Bambang Legowo. Kegiatannya selain kumpul bareng, ketemu bareng, silaturahmi yang itu utama. Jadi tali silaturahmi itu tidak boleh putus, harus selalu tanpa melihat sara. Pokoknya kita seneng aja, udah seneng. Belum punya mobil kita ketemu juga boleh. Jadi tuker-tukeran informasi, terus bakti sosial. Kebetulan misalnya ada banjir di mana, udah kita ngumpulin kok kita ke banjir. Terus kayak kemarin, oh kita ke panti asuhan sono kita bantu pakaian dan makanan. Nah, bisa. Titit duit yen damar mati mulia siti lunga pasang sapi mati. Pasti viewers penasaran dong dengan informasi berikut ini, yaitu tips dan trik mencari mobil bekas, terutama mobil Colt dan Citroen. Apa saja sih yang perlu diperhatikan, mengingat harga mobil tidak murah juga ya. Yang harus hati-hati kalau mencari semua mobil antik, terutama Colt dan Citroen, nomor 1, kelengkapan surat. BPKB, STNK, syukur-syukur fakturnya masih ada. Saya pernah dapat Citroen tahun 60, fakturnya masih ada. Yang kedua, mobil, kasis bawahnya, jangan bodi. Bodi itu nanti, kasis bawah mobil. Tapi jangan ada yang keropos. Kalau keropos, wah udah susah. Tapi ya tetap bisa sih dibetulin.
tapi agak lama. Setelah kasis oke, surat oke, baru ke body. Setelah body, interior luar dalam, kaca spion, stang wiper, tapi semua itu ada. Jangan pernah berkata tidak ada. Tidak ada itu kalau tidak punya duit. Berbagai tips dan trik sudah kita ketahui dari Pak DBI yang sudah lama menekuni hobi mobil lawas ini. Jika informasi masih kurang, viewers bisa kok berkunjung langsung ke rumah Pak DBI karena pasti ketagihan atau bahkan viewers kepengen langsung menawar mobil koleksi dari Pak DBI yang sangat terawat ini dong. Saran saya kepada pemirsa yang mulai mencintai mobil antik terutama Kol dan Citroen, satu, harus hati-hati dalam memilih mobilnya. Dua, cek kelengkapan dokumen. Yang ketiga, tanya dulu dong sama keluarga, direstui enggak. Takutnya kalau enggak nanti malah berantem. Tapi biasanya sih kalau ibu-ibu ngelihat bapaknya seneng mobil antik begini seneng. Karena enggak bahaya. Dan mulai, kalau saya dari dulu mulai hunting spare part kecil-kecilnya. Mulai ngumpulin, oh bannya, oh lampunya. Nah, sambil komunikasi terhadap orang yang sudah punya. Kenapa? Karena biasanya yang sudah punya lebih pengalaman untuk nyari spare part. Bahkan dia nyimpen spare part. Nah, bisa dong tukar-tukaran spare part atau minta spare part atau minta tolong dibelikan spare part. Semua tipe mobil apapun sebenarnya sama. Seperti kata pepatah, banyak teman, banyak rezeki. Memori atau kenangan di masa lalu ternyata dapat memicu kita menyukai hal-hal di masa sekarang. Seperti Pak DBI yang selalu ingin menghidupkan memorinya tentang keluarga besarnya dengan mobil Colt. Maupun keinginan istrinya saat masih muda untuk memiliki mobil Citroen Diane, hingga saat ini koleksi Pak DBI sudah sangat banyak. Ketekunan dan kerja keras memang diperlukan untuk bisa menjadi kolektor mobil seperti Pak DBI ini. Sehingga viewers jangan pernah berhenti berusaha untuk mendapatkan yang terbaik ya.